benjolan, digusi, tidak sakit, mudah berdarah. Mudah berdarah tuh kata kuncinya. Apa jawabannya? Gravidarum. Kenapa gravidarum? Karena pasiennya hamil 12 minggu, pinter. Ingat ya, ada yang tahu nggak nama lainnya Epulis gravidarum apa? Nama lainnya Epulis gravidarum. Benjolan bertangkai mudah berdarah. Pyogenik granuloma, pinter. Jadi pyogenik granuloma itu sebenarnya Epulis gravidarum. Epulis gravidarum itu sebenarnya pyogenik granuloma, tapi terjadi di pasien yang hamil. Kalau pasien yang nggak hamil atau pasien laki-laki, diagnosisnya jadi pyogenik granuloma. Ya, ingat buat teman-teman yang masih ketukar-tukar nih masalah Epulis, ingat aja. Kalau Epulis fibromatosa itu jaringannya fibrous. Fibrous itu artinya dia warnanya sama dengan jaringan sekitar, tapi lebih gede aja gitu. Isinya jaringannya fibrous, kolagen. Ya, jadi kalau Epulis fibromatosa dia bertangkai, warnanya sama dengan jaringan sekitar dan tidak mudah berdarah. Kenapa? Karena dalamnya isinya jaringan kolagen, serat-serat kolagen, ya, jaringan fibrous. Gitu. Kalau Epulis granulomatosa, dia isinya jaringan granulasi, banyak pembuluh darahnya. Makanya dia tidak bertangkai, warnanya lebih merah dari jaringan sekitar dan gampang berdarah karena dalamnya banyak pembuluh darah. Nah, bedanya sama pyogenik granuloma, kalau pyogenik granuloma itu dia bertangkai. Dalamnya sama jaringan granulasi juga. Warnanya lebih merah dan mudah berdarah. Kalau visuratum tahu lah ya, benjolan dekat getek yang kendor atau yang suka ngegesek-gesek atau kita bilang ill fitting denture, ya. Kalau gravidarum udah saya nomor ya, gara-gara hamil. Oke, next. Berikutnya, nama prosedur bedah. Ini sering banget kebalik. Ayo, apa jawabannya? Makanya gue masukin gara-gara masih bingung, Bang. Bingung ini apa bedanya exposure uprighting. Betul, Gaby. Surgical exposure. Jadi ingat ya, kenapa surgical exposure bukan surgical uprighting? Meskipun dua-duanya buat gigi yang impaksi. Karena kalau exposure itu dari kata expose. Jadi fungsinya pembedahan ini cuma buat ngebuang tulang, mengekspos gigi yang impaksi. Udah, mengekspos doang. Nanti ditariknya pakai kawat orto. Kalau uprighting, sama buat impaksi juga. Upright itu artinya tegak. Jadi lu buka tulangnya, giginya lu tegakin langsung di tindakan pembedahan itu. Buka tulangnya, giginya lu miringin biar tegak. Nah, kalau uprighting biasanya langsung tuh sama dokter spesialis bedah mulutnya, ditegakinnya pakai tangan udah dimiringin, yang tadinya miring ditegakin gitu maksudnya. Jadi bedanya itu ya, exposure ngebuka doang, uprighting langsung diubah inclinasinya pada saat operasi. Waktu lagi GL gua udah jelasin ya kalau uprighting itu biasanya buat gigi impaksi yang apikalnya masih terbuka gitu. Kalau gingivektomi udah saya nomor lah ya, gingivektomi, tomi potong gingiva ya. Jadi ada gingiva yang dipotong dan dibuang. Biasanya kasus-kasus apa namanya? Gingival enlargement. Koronektomi dari kata corona. Mahkotanya kita potong. Buat apa? Buat gigi impaksi yang akarnya nempel sama kanalis. Kalau kita potong mahkotanya, akarnya didiemin, lama-lama akarnya naik. Kalau akarnya naik, jauh dia dari kanalis, baru kita bisa cabut. Ya, itu namanya koronektomi. Kalau operkulektomi, kita motong operkulum, bagian gingiva yang nutupin oklusal mahkota. Ya, itu disebutnya operkulektomi. Ya, yuk lanjut. Apa jawabannya? Apa yang harus dilakukan? Infektif endokarditis. Ayo. Di sini pasiennya ada alergi penisilin. Betul, jawabannya udah saya nomor ya. Ingat di general lecture BM udah gue jelasin apa aja alternatif obat kalau pasien yang nggak alergi penisilin, nggak alergi penisilin tapi nggak bisa minum per oral, alergi penisilin dan nggak bisa minum per oral ya. Ingat kalau clindamycin 600 mg, kalau amoxicillin 2 gram. Jangan terbalik ya. Sama ingat ya, kasus-kasus yang butuh antibiotik profilaksis, infektif endokarditis, demam rematik, penyakit katup jantung sama penyakit jantung kongenital. Kalau penyakit jantung koroner, kita kasih antibiotik profilaksis nggak? Ayo. Jantung koroner, kita kasih profilaksis nggak? Nggak perlu. Ya, kalau penyakit jantung koroner, biasanya pasien minum pengencer darah, rujuk dulu ke dokter jantungnya. Boleh nggak dok dilakukan tindakan? Kalau boleh, biasanya disuruh berhentiin dulu obat pengencer darahnya. Ya, paham ya? Lanjut, pertanyaannya otot apa yang bermasalah? Di sini ada faset di permukaan oklusal. Kalau ada faset di permukaan oklusal dan ada keterangan selalu dialami ketika bangun tidur, kita kira-kira pasiennya ada parafunctional habit apa? Bruxism, pinter. Ingat waktu general lecture udah gue jelasin, otot yang kena kalau bruxism atau clenching namanya pterygoideus apa? Jangan kebalik, lateral atau medial? Lateralis, pinter ya. Otot pterygoideus lateralis. Kalau medialis itu biasanya kenanya setelah tindakan anestesi, tindakan pencabutan, atau misalnya ada infeksi di spasium wajah yang bikin trismus, itu medialis. Jadi kata kuncinya ya, cabut, suntik, infeksi, medialis. Para functional habit clenching bruxism, lateralis. Paham ya? Lanjut. Tuh, apa diagnosis kasus di atas? Fraktur zigomatiko frontalis meluas dasar orbita dan os nasal. Saya nomor sejuta kali. Zigomatiko frontalis. Zigomatiko frontalis berarti udah tinggi. Kalau udah tinggi berarti level berapa? Udah kena ini, udah kena orbita level 3. Ingat ya, 1 dasar hidung, 2 zigomatiko maxillaris, 3 zigomatiko frontalis. Jangan dilihat dari floating maxilla atau floating jaw, jangan. Karena level 2, level 3 sama-sama floating. Level 1 floating maxilla. Lihat garis frakturnya dari foto. Udah belajar radiologi belum? Berarti ntar. Gue tadi mau nanya, proyeksinya proyeksi apa kalau buat fraktur wajah? Ada yang tahu nggak? Jadi ini jawabannya level 3 ya. Ayo, buat fraktur wajah, fraktur fasial tanpa superimposisi basis krani. Pinter Aisyah, pinter Natalia. Waters atau occipito mental. Good. Lanjut. Apa tindakan emergency? Di sini dibilang mencegah cardiac arrest, mengurangi volume darah yang keluar, meningkatkan tekanan darah. Mengurangi volume darah. Logika, kita main logika. Kalau ada luka, pembuluh darahnya kebuka, gimana caranya lu ngurangin volume darah yang keluar? Coba. Gimana caranya lu ngurangin volume darah yang keluar? Tutup lukanya, jahit lukanya, atau pembuluh darahnya dipersempit, pinter Farhan. Kira-kira betul Naura, vasokonstriksi. Dari pilihan itu, mana yang bisa bikin vasokonstriksi? Saya nomor sejuta kali, pintar. Pemberian epinefrin ya. Minum hangat nggak bisa mengurangi volume darah yang keluar. Glukosa tinggi juga nggak bisa. Asetilkolin nggak dipakai buat tata laksana perdarahan, apalagi aminofilin. Aminofilin itu biasanya kalau sesek tuh dikasih aminofilin ya. Gitu. Jadi jawabannya epinefrin. Good.
Berikutnya, pisau bedah nomor berapa yang paling tepat digunakan? Dia ada abses vestibular, fluktuasinya positif. Ingat, kalau kita mau insisi drainase, harus fluktuasinya positif. Nggak boleh kita insisi drainase, tapi fluktuasinya masih negatif. Nomor 11 ya. Nomor 10, ini buat insisi kulit. 11, buat insisi drainase abses. 12, itu biasanya buat operculektomi atau buat insisi yang melingkar, insisi sirkular. Tuh. 15, buat insisi mukosa, bikin insisi vertikal, insisi horizontal ya. Kalau 20 ke atas itu buat bedah ortopedi, buat motong otot, buat motong ligamen, itu pakai yang pisaunya gede-gede kayak golok begini. Ya, jadi ingat ya kalau ada abses pakainya nomor 11. Disebutnya stab incision, ditusuk kayak orang nusuk perut orang ya, sampai mentok ke tulang. Itu disebutnya stab incision. Nomor 11. Good. Lanjut. Apa nih kira-kira? Apa diagnosis? Nah, biasanya kalau yang TMJ masih bingung nih. Diagnosis kasus. Di sini pasiennya usia 16 tahun, tapi dagunya kejedot dari usia balita. Terus trismusnya baru sekarang. Kira-kira ini kasusnya apa? Betul Naura, betul Natania, betul Nafila, betul Aisyah ya. Ankilosis. Jadi ingat ya, bedain ankilosis sama dislokasi. Kalau ankilosis traumanya udah lama, tapi trismusnya baru sekarang. Kalau dislokasi, ngebuka mulut lebarnya atau traumanya saat ini, susah nutupnya juga saat ini. Kalau dislokasi itu biasanya orangnya ngomongnya gini, pasiennya habis muap terlalu besar atau pasiennya melakukan prosedur kedokteran gigi yang apa namanya lama ininya durasinya, terus nggak bisa nutup atau habis dicabut mangap nggak bisa nutup, itu baru namanya dislokasi ya. Jadi ini namanya ankilosis TMJ. TMJ artralgia apa bang? Artralgia itu dari kata artros, sendi, algia, sakit. Sakit di sendi, gampangnya gitu. Ya. Kalau TMJ pain and dysfunction sama kayak artralgia, nyeri di sendi TMJ. Nah, kalau dislokasi, masih ada yang bingung nih. Dislokasi TMJ, itu ada yang namanya akut, ada namanya kronik, ada namanya kronik rekuren. Apa bedanya? Kalau akut itu baru pertama kali banget terjadi. Gitu. Kalau misalnya udah sering terjadi, tapi pasiennya nggak bisa balikin sendiri tuh. Jadi mangap aja terus. Tapi pas ditanya udah beberapa kali, iya gitu. Nah, itu namanya kronik. Tapi ada beberapa orang yang punya hipermobilitas sendi. Biasanya kayak di Ehlers-Danlos tuh ya. Ehlers-Danlos tuh kan ada hiperekstensibilitas kulit sama sendi tuh. Pasiennya bisa ngedislokasiin rahangnya sendiri, ngebalikin sendiri bisa. Nah, itu namanya dislokasi TMJ kronik rekuren ya. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya langsung tanya aja ya. Berikutnya, nih, apa diagnosis? Ini udah nomor juta kali. Ayo, diagnosis, benjolan translusen, bibir sering tergigit, udah kayak gitu, pernah pecah muncul kembali. Ini udah nomor juta kali ya. Jawabannya apa? Mukokel. Nah, salah satu keterangan kita bisa menegakkan diagnosis mukokel dibandingkan traumatik fibroma atau hemangioma, lihat, benjolannya pecah tapi muncul kembali. Kalau namanya traumatik fibroma, udah terbentuk fibroma, dia nggak akan pecah, karena isinya jaringan. Jadi sifatnya tuh nggak hilang timbul. Kalau si fibroma. Hemangioma pun demikian. Kalau udah muncul aja, nggak akan hilang. Kalau si mukokel, karena bisa pecah muncul lagi, itu khasnya banget mukokel. Ya. Coba, ingat nggak? Apa perawatannya? Apa perawatannya mukokel? Masih ingat? Eksisi, ya, surgical excision. Good. Nah, di sini ada pilihan namanya lipoma. Lipoma warnanya apa? Ingat? Lipoma warnanya apa? Lipo itu dari kata lemak. Lemak warnanya apa? Ada yang pernah lihat orang sedot lemak warnanya kuning, betul. Jadi kalau ada benjolan, tidak bertangkai, warnanya kuning, asimptomatik, itu namanya lipoma. Lanjut guys. Apakah antibiotik yang tepat diberikan? Di sini dibilang udah minum ampicillin, tapi nggak kunjung sembuh. Ayo, kira-kira apa? Pasiennya udah dikasih ampicillin itu gak golongan penicillin, tapi nggak sembuh. Bang, mana yang harus excisional biopsi, mana yang surgical excision? Dua-duanya bisa dilakukan. Tergantung operatornya mau ngecek secara histopatologis apa enggak. Kalau misalnya pengen menegakkan diagnosis definitif, excisional biopsi, di eksisi terus di biopsi. Tapi kalau misalnya udah jelas nih diagnosisnya apa, nggak perlu diperiksa histopatologi, surgical excision ya. Ayo, di sini udah dibilang ampicillin tapi tidak kunjung sembuh. Berarti kira-kira pasiennya bakterinya resisten sama ampicillin sama golongan penicillin atau enggak? Resisten, betul. Jadi ingat, bedain antara alergi sama resistensi. Kalau alergi, amox nggak bisa naik ke kelinda. Tapi kalau misalnya resistensi, amox atau penicillin nggak bisa, pakai dulu namanya koamoxiclav. Koamoxiclav itu isinya amoxicillin sama asam clavulanat. Nah, si asam clavulanat ini fungsinya ngebuka endospora yang bikin bakterinya resisten. Jadi ingat ya, alergi itu yang urutannya amox, kelinda, eritro, azitro, metro, moxifloxacin, linkomisin, sama cephalosporin. Urutannya begitu kalau alergi. Tapi kalau pasiennya ini resisten antibiotik, penicillin, pilih dulu koamoxiclav. Kalau koamoxiclav nggak bisa, jangan dicoba-coba. Nanti malah tambah resisten. Jadi, dicek ya, dicek kultur bakteri dulu, udah kultur bakteri uji resistensi bakteri ya. Kalau pasiennya resistensi antibiotik gitu. Nggak ada jebakan kedelai apa bang? Ingat aja amemolins, amemolins, amox, kelinda, eritro, azitro, metro, moxifloxacin, linkomisin, cephalosporin. Jadi ingat ya, jangan pasien ada infeksi dental tiba-tiba dikasih golongan cephalosporin, jangan ya. Itu overtreatment. Berikutnya, apa diagnosis benjolan tersebut? Diagnosis mudah berdarah, konsistensi padat kenyal. Ayo, apa jawabannya? Ada giant cell-nya. Ini udah saya nomor juta kali. Ada keterangan giant cell. Apa jawabannya? Betul, Epulis gigantocellular ya. Paham ya? Lihat aja kata kuncinya pasti ketemu. Berikutnya, di manakah yang paling mungkin sebagai faktor penyebab sinusitis? Di sini dibilang tampak gambaran berkabut di sinusitis, di sinus maxillaris sinistra. Sinistra kanan apa kiri? Pertama, gue tanya. Sinistra kanan apa kiri? Kiri. Berarti penyebabnya gigi yang ada di sebelah kiri. Kalau nggak 2425, ya 2627. Kira-kira gigi mana yang menyebabkan sinusitis maxillarisnya? 2627. Kenapa bukan 2425? 2425 juga kan di sebelah kiri. Karena 2425 cuma karies media. Karies media itu bakterinya belum sampai ke apikal. Sedangkan kalau 2627 itu udah ada gambaran radiolucen berbatas tidak jelas. Artinya di apikalnya udah ada abses, makanya absesnya bisa masuk sinus maxillaris yang ada di sebelah kiri. Jadi deh sinusitis. Paham ya? Good. Jadi jawabannya ini gigi 26 dan 27. Pertanyaan berikutnya, kalau misalnya ada sinusitis maxillaris juga, sinistra juga sebelah kiri. Terus ada gigi 24
sama gigi 26 yang sama-sama ada absesnya. Tapi di pilihan jawaban, lu harus pilih salah satu, 24 atau 26 penyebab sinusnya. Kira-kira yang paling mungkin 26 atau 24. Kenapa bukan 24? Kan 24 juga ujungnya bisa kena ke sinus. Kalau sinus kan bisa meluas sampai gigi caninus. Lebih posterior enggak juga, soalnya kan di apikalnya 24 juga bisa berbatasan langsung dengan lantai dasar sinus. Ayo kira-kira apa? Apa yang membedakan akar 24 dan akar 26? Akar lebih banyak, oke. Selain akar lebih banyak, akar lebih panjang enggak? Betul, Hasfi. Karena 26 punya akar palatal. Kalau punya akar palatal, otomatis penyebaran ke arah palatal, ke arah sinusnya akan lebih besar kemungkinannya. Jadi ingat ya, pertimbangannya bukan cuma elemen gigi, lihat morfologi dari akar. 24 akarnya cuma 1, 26 akarnya 6, lebih banyak dan dia punya akar palatal. Kalau ada abses di situ, nyebar ke sinusnya lebih gampang. Paham ya? Good. Berikutnya, nih, apa tindakan bedah mulut? Apa yang terjadi? Kemungkinan komplikasi, tekanan darah. Ini udah nomor juta kali. Tekanan darah 170/100. Betul, perdarahan. Ya, ada bleeding. Jadi, kalau untuk ekstraksi, lihat diastolnya. Kalau diastolnya masih di bawah 100, boleh dilakukan. Dengan catatan pasien yang nggak punya riwayat konsumsi pengencer darah. Ya, paham ya? Nih, kalau misalnya gue tanya, misalnya di kasus ini tekanan darahnya normal, nggak ada pengencer darah, terus dia mau dianestesi menggunakan anestesi lokal, mau dicabut giginya. Kira-kira komplikasi yang dapat terjadinya apa? Kalau gue ganti soalnya. Tekanan darahnya normal, mau dicabut pakai anestesi lokal. Apa komplikasi yang kemungkinan terjadi? Betul Naura, shock anafilaksis. Betul Aisyah ya. Paham ya? Good. Lanjut. Nih, ini sering banget bikin bingung ya. Yang ditanya diagnosis yang tepat pada kasus tersebut. Di sini 11, 21, 13, 21, 23 goyang derajat 3. Tidak ditemukan radiolusensi garis fraktur. Berarti kira-kira apa jawabannya? Kadang-kadang anak-anak, teman-teman pada bingung nih. Pertanyaan gua pertama, kalau tidak ditemukan garis radiolusensi fraktur, berarti bisa nggak kita sebut dia fraktur? Nggak bisa ya. Jadi kalau teman-teman ada yang jawab fraktur, padahal di panoramiknya nggak ada fraktur, kurang tepat. Berarti jawaban yang ini nggak bisa kita ambil ya, karena tidak ditemukan radiolusensi garis fraktur. Karena kalau kita mau menegakkan diagnosis fraktur itu benar harus kita lihat, oh ada garis frakturnya gitu. Berarti ini jawabannya paling tepat apa? Subluxasi disertai vulnus punctum atau disertai vulnus laceratum. Laceratum pintar. Jadi jawaban yang ini ya. Laceratum itu artinya robek, punctum itu tusuk. Di sini lukanya luka robek bukan luka tusuk. Berikutnya, apa diagnosis yang tepat? Di sini pasiennya radioterapi, udah saya nomor. Radioterapi pasiennya dikasih paparan radiasi yang besar. Pilih aja pilihan jawaban yang ada radio-radionya. Jawabannya osteoradionekrosis. Ingat ya, pasiennya radioterapi, terus ada tanda-tanda tulangnya terekspos, nyeri hebat, udah kayak gitu keluar nanah, itu namanya osteoradionekrosis. Bedain sama osteomielitis ya. Kalau osteomielitis itu dia infeksi, nggak ada kaitannya sama radiasi, ya, gitu. Next, apa nih? Apa diagnosis kasus ini? Ah, ini kadang-kadang bingung nih. Dibilang mengeluhkan sakit telinga, tidak bisa buka mulut, ekstraoralnya nggak ada kelainan, intraoralnya kehilangan banyak gigi lah pokoknya. Kira-kira apa jawabannya? Betul TMD ya. Masih banyak yang bingung di soal ini. Biasanya alasannya kenapa Bang bukan tinnitus? Tinnitus kan di telinga. Otitis media akut juga kan di telinga. Tinnitus itu bukan diagnosis. Tinnitus itu gejala. Telinga berdenging itu gejala bukan diagnosis. Jadi makanya nggak bisa kita pilih tinnitus. Terus kenapa bukan otitis media akut Bang? Otitis itu peradangan telinga media tengah akut. Jadi peradangan telinga tengah yang sifatnya akut. Biasanya ada penurunan pendengaran, bukan cuma sakit doang. Sakit iya di telinga, penurunan pendengaran iya. Bisa nggak buka mulut? Bisa kalau dia meluas. Buka mulutnya jadi terbatas. Nah, terus nggak ada kaitannya sama kehilangan gigi posterior atas atau bawah kalau otitis media akut. Biasanya kalau otitis media akut itu pasiennya ada infeksi di daerah telinga hidung tenggorokan sebelumnya, dia batuk, flu berat, terus telinganya sakit, itu baru otitis media akut. Atau pasiennya suka ngorek-ngorek telinga, tuh, suka bersihin telinga pakai cotton bud. Nah, itu baru otitis media akut. Jadi kalau ini jawabannya temporomandibular joint disorder karena kaitannya ada sama kehilangan gigi yang banyak. Kenapa bukan spasma otot masseter? Spasma otot masseter tuh ototnya keras. Di sini nggak ada keterangan otot masseternya keras. Terus traumatic oklusi. Traumatic oklusi itu oklusi yang menyebabkan kerusakan jaringan periodontal. Kayak blocking, prematur kontak, deep bite, H2H, cast to cast, clenching, bruxism itu namanya traumatic oklusi. Kalau kerusakan jaringan periodontalnya namanya trauma oklusi. Nanti kita bahas di perio ya. Kalau diagnosis trauma oklusi, kalau penyebab namanya traumatic oklusi ya. Lanjut. Berikutnya, apa kelainan yang ditemukan pada bekas pencabutan 47? Habis dicabut ada penonjolan kecil. Ingat apa namanya? Ini udah saya nomor juta kali, nggak boleh salah lagi. Eksostosis ya. Good, ini jawabannya eksostosis ya. Kalau tuberositas maxillaris itu dia anatomis. Abses gingivanya bengkak fluktuatif, tapi nggak ada kerusakan tulang. Nanti kita belajar di perio. Torus mandibularis dia muncul tiba-tiba, nggak disertai, nggak diawali dengan pencabutan. Kalau corpus alienum, corpus itu badan atau benda, alienum itu asing. Corpus alienum itu benda asing. Contohnya susuk atau misalnya ketusuk tulang ikan. Nah, tulang ikan itu namanya corpus alienum ya. Nah, ini nih, sering bingung juga nih. Banyak teman-teman yang masih bingung, Bang, kapan shock, Bang, kapan sinkop. Coba sekarang gue tanya nih. Ini jawabannya apa? Kondisi apa yang terjadi? Di sini dibilang sudah mendapat clearance anestesi lokal, udah kayak gitu selama dilakukan pembedahan terjadi perdarahan yang banyak. Udah kayak gitu tekanan darahnya tadi 160/90 jadi 100/70. Oke, pertanyaan pertama. Bisa nggak gue bilang ini shock? Bisa nggak gue bilang ini shock? Aduh, copot. Bisa nggak gue bilang ini shock? Bisa. Kenapa gue boleh bilang ini shock? Karena apa? Karena ada keterangan apa? Karena ada keterangan tekanan darahnya turun. Ya, karena ada tekanan darahnya turun. Kalau namanya sinkop, tekanan darahnya nggak akan turun. Ya, kalaupun turun, langsung terkompensasi sama badannya sendiri. Kalau dia, si shock itu, makin lama makin turun, makin turun, makin turun. Heart rate-nya meningkat, respiratory rate-nya meningkat. Nah, tinggal kita lihat, shocknya ini apa? Anafilaktik kah atau hipovolemik? Kira-kira kalau di sini masuknya hipovolemik, kardiogenik, atau anafilaktik? Hipovolemik. Kenapa hipovolemik? Karena ada perdarahan. Ya, kemarin tuh banyak juga yang nanya ada soal pasiennya pas lagi dilakukan tindakan itu keluar darah banyak. Udah kayak gitu pas mau pulang berdiri dia pingsan. Nah, cuma dikasih tahu begitu. Pasien dilakukan tindakan perdarahannya banyak, pas mau pulang berdiri pingsan. Kira-kira itu shock hipovolemik atau orthostatic hypotension menurut kalian?
Betul, hipotensi ortostatik. Kenapa bukan shock? Kan disebutnya perdarahannya banyak. Nah, karena gini, satu, di kasus tidak ada penurunan tekanan darah. Nah, berarti dia bukan shock. Dan kalaupun dia shock, harusnya pingsannya udah dari awal sebelum dia berdiri. Ya, ingat ya urutannya ya. Kalau dia mau dibilang shock hipokalemik, ya pas lagi berdarah itu dia pingsan. Dia nggak sempat berdiri. Kalau misalnya berdarah banyak, pas berdiri pingsan, itu lebih ke orthostatic hypotension. Paham ya? Gitu. Lanjut. Apa restorasi yang tepat untuk kasus di atas?